Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurotu Aini, NIM E 2019 3124. Di sini saya sebagai materi pertama akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan penelaahan atau analisis tentang apakah suatu kegiatan investasi memberikan manfaat atau hasil bila dilaksanakan. Studi kelayakan bisnis telah banyak dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat yang bergerak di bidang bisnis. Banyak peluang dan kesempatan yang ada dalam kegiatan bisnis menuntut adanya penelitian sejauh mana kegiatan dan kesempatan tersebut dapat memberikan manfaat bila bisnis dilakukan. Studi kelayakan bisnis ini juga secara tidak langsung akan mempunyai keterkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Pemerintah perlu menggunakan studi kelayakan bisnis terutama untuk melihat dampak dari adanya usaha atau bisnis tersebut bagi kehidupan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, peningkatan devisa, dan penerimaan pajak, baik yang berasal dari pajak tambah nilai dari produk yang dihasilkan dari usaha tersebut maupun pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu proses dan tahapan studi kelayakan bisnis. Saat seseorang atau sekelompok orang ingin membangun sebuah bisnis, seringkali banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam membangun sebuah bisnis, yaitu menyangkut masalah profit. Pertanyaan yang akan sering muncul dalam proses pertimbangan tersebut umumnya apakah bisnis yang tengah dirintis juga sedang dikembangkan akan menguntungkan atau tidak? Apakah bisnis bisa berkembang pesat seperti harapan ataukah sebaliknya? Hal itulah yang harus diketahui lebih detail. Fungsi studi kelayakan bisnis merupakan sebuah media penelitian yang sangat penting untuk dilakukan sebelum seseorang atau sekelompok orang memulai sebuah usahanya. Berikut ini, sebelum Anda memutuskan untuk melakukan studi kelayakan bisnis, ketahuilah tahapan apa saja di dalamnya. Yang pertama yaitu tahapan penemuan ide, yang kedua yaitu tahapan penelitian, yang ketiga tahapan evaluasi, yang keempat tahapan urutan usulan terbaik, yang kelima tahapan rencana, yang keenam tahapan pelaksanaan atau eksekusi. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang selanjutnya, yaitu analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau proyek bisnis dengan menekan pada identifikasi potensi masalah. Yang kedua yaitu aspek kelayakan teknik, yaitu yang pertama bagian bisnis yang diperiksa, yang kedua faktor manusia dan ekonomi, yang ketiga solusi yang mungkin untuk masalah tersebut, yang keempat metode produksi. Ada juga manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu membantu dalam memastikan kelayakan pemasaran, yang kedua membantu dalam garis yang memadai. Yang keempat yaitu penyusunan laporan kelayakan bisnis. Yang A, penemuan ide bisnis. Yang B, melakukan studi pendahuluan. Yang C, membuat desain studi kelayakan. Yang keempat, pengumpulan data, analisis, interpretasi data. Yang selanjutnya, menarik kesimpulan, membuat rekomendasi, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Yang keempat, pelaksanaan bisnis. Penemuan ide ini ada menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku yang dijual. Ide proyek sesuai dengan kata hatinya. Yang B, mengambil keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal sifatnya teknis. Keyakinan akan kemampuan proyek menghasilkan laba. Yang kedua, tahap penelitian. Yang ketiga, tahap evaluasi. Yang keempat, tahap pengurutan. Yang kelima, tahap rencana pelaksanaan. Yang keenam, tahap pelaksanaan. Tujuan bisnis, strategi yang digunakan untuk mencapainya. Yang ketiga, masalah potensi yang kira-kira akan dihadapi dan cara mengatasinya. Struktur organisasi. Yang keenam, modal yang diperlukan untuk membiayai perusahaan dan bagaimana mempertahankan untuk mencapai break-even point atau BEP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kurotul Ainiyah, NIM E 2019 3129. Saya dari kelompok 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan persiapan bisnis baru. Nah, sebelum suatu usaha baru dimulai, terlebih dahulu
harus disiapkan suatu rencana usaha yang baik dan evaluasi. Suatu rencana usaha yang baik biasanya berisi komponen-komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ringkasan pelaksanaan usaha, berisi pernyataan singkat tentang kegiatan pokok perusahaan dan sistem pengelolaan, ciri-ciri dan produk, ukuran pasar dan prospek, jumlah dana yang diperlukan dan penggunaannya. Yang kedua yaitu deskripsi usaha, harus memuat tentang visi dan misi perusahaan, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, struktur usaha, dan bentuk perusahaan. Yang ketiga yaitu produk dan pelayanan-pelayanan yang akan disajikan, yaitu memuat tentang produk, barang, dan jasa yang akan disajikan, keunggulan dari barang dan jasa serta pelayanan yang ditawarkan, peluang pengembangan barang dan jasa, keunggulan dalam pengembangan barang dan jasa. Yang keempat yaitu analisis produksi, harus memuat tentang kecenderungan industri yang disenangi, lingkungan industri yang berpengaruh, izin dan peraturan untuk membangun industri, ukuran industri yang akan didirikan, dan keunggulan dan kelemahan industri baru. Analisis yang kelima yaitu analisis pasar, memuat tentang yang pertama yaitu target atau sasaran pasar, yang kedua yaitu kebutuhan pelanggan, yang ketiga yaitu potensi atau prospek, dan perkiraan penjualan untuk setiap target penjualan, yang keempat yaitu perkiraan perolehan pasar dari suatu usaha yang akan dicapai. Yang keenam yaitu strategi pemasaran, yaitu yang pertama lokasi pemasaran, yang kedua yaitu saluran distribusi dan jaringan usaha yang dipilih, yang ketiga yaitu personal yang akan melakukan penjualan, yang keempat yaitu kebijaksanaan harga yang sesuai, dan yang kelima yaitu tujuan dan sasaran promosi serta untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketujuh yaitu pengelolaan, yaitu tentang pertama penentuan tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang kedua yaitu keahlian khusus masing-masing yang diperlukan, yang ketiga yaitu bentuk dan struktur organisasi pengelolaan, yang keempat yaitu pimpinan atau direktur pengelolaan, yang kedelapan yaitu operasi usaha, yaitu pemasok utama, kebutuhan karyawan, sistem dan prosedur operasi, tata ruang dan denah rencana, keperluan peralatan dan biaya, peralatan tetap dan perabotan kantor, keperluan persediaan bahan baku, semua biaya operasi yang diperlukan. Yang kesembilan yaitu proyeksi keuangan, yaitu jumlah ekuitas yang dimiliki, yang kedua yaitu jumlah dan jenis serta sumber keuangan, yang ketiga yaitu rencana penggunaan dana, yang keempat yaitu proyeksi arus kas dan pendapatan. Nah, agar yakin bahwa usaha siap dimulai, maka kita perlu diadakan evaluasi terhadap beberapa aspek. Yang pertama yaitu evaluasi ringkasan pelaksanaan, yang kedua yaitu evaluasi misi bisnis, yang ketiga yaitu evaluasi lingkungan bisnis, yang keempat yaitu evaluasi produk dan jasa, yang kelima yaitu evaluasi pesaing, yang keenam yaitu evaluasi harga, yang ketujuh yaitu evaluasi keunggulan persaingan, yang kedelapan yaitu evaluasi pasar dan pemasaran, yang kesembilan yaitu evaluasi manajemen dan personal, dan yang terakhir yaitu evaluasi resiko yang tidak terkontrol. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.